Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan analisis 3 film yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Judul presentasi kami adalah analisis 3 film manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Sarwo Edi Wibowo, MM. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Zahra Amanda Maulana, kemudian Nursela, Sugistin Ramdhani, dan Nadila Putri Ayu-Wardani. Film pertama yang kami analisis adalah The Proposal, yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan Margaret Thatch, seorang editor asal Kanada yang menghadapi ancaman deportasi karena visanya habis. Untuk mempertahankan pekerjaannya, ia memaksa asistennya, Andrew Paxton, untuk berpura-pura menikah dengannya. Perjalanan mereka ke Alaska perlahan mengubah hubungan profesional yang kaku menjadi hubungan yang lebih saling memahami. Film ini menggambarkan dinamika atasan-bawahan serta pentingnya kepercayaan, empati, dan perubahan gaya kepemimpinan dalam dunia kerja. Selanjutnya, gaya kepemimpinan tokoh utama. Pada awal cerita, Margaret menunjukkan gaya kepemimpinan otoriter dan transaksional. Ia sangat tegas, menuntut kinerja tinggi, dan cenderung memimpin berdasarkan kekuasaan, bukan hubungan. Dampaknya, karyawan termasuk Andrew merasa takut berinteraksi, kurang dihargai, dan mengalami kepuasan kerja yang rendah. Next, identifikasi masalah MSDM. Dalam film ini terdapat beberapa masalah MSDM. Pertama, work-life balance yang buruk karena Andrew kesulitan menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Lalu yang kedua, lingkungan kerja yang kaku dan penuh tekanan sehingga memunculkan stres dan burnout. Kemudian yang ketiga, komunikasi satu arah yang membuat hubungan kerja menjadi tidak sehat. Dan yang terakhir, adanya diskriminasi terhadap Andrew karena statusnya sebagai seorang asisten. Selanjutnya, analisis motivasi dan kepuasan kerja. Dari sisi motivasi, Andrew awalnya lebih termotivasi secara ekstrinsik, terutama karena tekanan pekerjaan dan harapan promosi. Namun seiring waktu, motivasi intrinsiknya tumbuh ketika hubungan personal dengan Margaret berkembang dan lingkungan kerjanya menjadi lebih manusiawi. Kepuasan kerjanya yang awalnya rendah akhirnya meningkat setelah komunikasi dan suasana kerja menjadi lebih terbuka. Selanjutnya, komunikasi dan hubungan interpersonal. Pada awalnya, komunikasi antara Margaret dan Andrew bersifat instruktif dan satu arah. Namun setelah mereka saling memahami, komunikasi berubah menjadi dua arah, lebih terbuka dan lebih saling menghargai. Perubahan ini membuat hubungan interpersonal semakin baik, koordinasi meningkat, dan rasa saling percaya mulai terbentuk. Next, lingkungan kerja positif. Film ini juga menunjukkan bagaimana lingkungan kerja positif dapat terbentuk. Faktornya itu meliputi komunikasi dua arah, kepemimpinan empatik, serta penghargaan terhadap kontribusi bawahan. Ketika hal-hal tersebut terpenuhi, karyawan menjadi lebih nyaman, lebih dihargai, dan kinerja pun meningkat. Selanjutnya, hubungan dengan teori manajemen sumber daya manusia. Analisis film The Proposal dapat dikaitkan dengan teori-teori manajemen sumber daya manusia. Margaret awalnya menerapkan kepemimpinan transaksional, namun kemudian bergerak menuju gaya yang lebih suportif. Motivasi Andrew juga sesuai dengan teori Maslow dan Hertzberg, di mana kebutuhan penghargaan dan hubungan interpersonal mampu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Perubahan komunikasi yang terjadi juga sejalan dengan teori komunikasi organisasi.
Selanjutnya, kesimpulan dari film The Proposal menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan otoriter dapat menurunkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Namun, ketika seorang pemimpin mampu berubah menjadi lebih empati, komunikatif, dan menghargai bawahannya, lingkungan kerja yang positif dapat tercipta. Film ini mengingatkan kita bahwa dalam manajemen sumber daya manusia, keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin memahami manusia sebagai individu, bukan sekedar pekerja. Film kedua adalah Moneyball. Film ini menceritakan tentang Billy Beane yang membangun tim baseball dengan anggaran minim. Bersama analis Peter Brand, ia menggunakan metode statistik untuk menilai pemain. Meskipun awalnya ditolak, pendekatan data ini akhirnya membuktikan keberhasilan. Billy Beane memiliki gaya kepemimpinan inovatif dan transformasional. Ia berani mengambil resiko, menolak cara lama, dan memotivasi tim dengan visi yang jelas. Ia menilai pemain berdasarkan data dan kontribusi, bukan status. Awalnya banyak yang menolak, namun akhirnya pendekatannya meningkatkan semangat. Masalah manajemen sumber daya manusia dalam film ini meliputi keterbatasan dana, rendahnya motivasi pemain, undervalued, penolakan terhadap metode baru, dan komunikasi yang kurang efektif antara manajemen dan pelatih. Lalu, motivasi pemain meningkatkan karena ingin membuktikan kemampuan mereka. Kepuasan kerja muncul saat mereka merasa diakui melalui data dan melihat hasil kerja mereka terbukti efektif di lapangan. Selanjutnya, pada bagian analisis komunikasi dan hubungan interpersonal, kami menemukan bahwa di awal cerita hubungan antar staf masih dipenuhi konflik dan miskomunikasi. Namun, kehadiran Peter Brand menjadi titik balik melalui cara berkomunikasi yang logis, terbuka, dan mudah dipahami. Ia berhasil menjembatani perbedaan pendapat yang ada. Dan setelah semua anggota memiliki visi yang sama, koordinasi dalam tim pun semakin lancar dan tingkat kepercayaan antar anggota mulai tumbuh. Jadi dalam aspek peran manajer terhadap motivasi karyawan, kami melihat bahwa Billy memberikan dorongan kepada tim dengan cara memberikan kepercayaan yang penuh pada kemampuan masing-masing pemain. Ia menekankan pentingnya data dan kerja keras, bukan sekedar status atau reputasi masa lalu. Billy juga menunjukkan contoh nyata sebagai pemimpin yang berani mengambil risiko, menerima kegagalan, dan terus belajar. Jadi pendekatan ini membuat para pemain menjadi lebih bersemangat, lebih percaya diri, dan semakin solid sebagai sebuah tim. Selanjutnya, pada bagian lingkungan kerja positif, kami melihat bahwa ada beberapa faktor penting yang membentuk suasana kerja yang sehat. Di antaranya adalah kepercayaan terhadap sistem yang digunakan, komunikasi yang terbuka, serta penghargaan terhadap kontribusi setiap anggota tim. Dengan hadirnya faktor-faktor tersebut, lingkungan kerja menjadi lebih kondusif dan dampaknya rasa saling menghormati antar anggota ini makin meningkat, karyawan dapat bekerja dengan lebih produktif dan tim pun menjadi jauh lebih harmonis. Selanjutnya, jika kita hubungkan dengan teori-teori dalam manajemen sumber daya manusia, analisis dari film ini menunjukkan keterkaitan yang sangat kuat. Pertama, melalui teori kepemimpinan transformasional, Bill ini menggambarkan sebagai pemimpin yang mampu menginspirasi timnya melalui visi yang jelas dan keberanian dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menurut teori Herzberg, peningkatan kepuasan kerja terlihat ketika para pemain mendapatkan pengakuan, kesempatan berkembang, dan merasakan pencapaian. Yang ketiga, berdasarkan teori McClellan. Jadi Billy menunjukkan orientasi yang kuat pada prestasi serta menggunakan pengaruh positif untuk mendorong tim. Terakhir, dari sudut pandang teori komunikasi organisasi, kinerja tim meningkat secara signifikan setelah visi dan strategi mereka diselaraskan, sehingga koordinasi menjadi lebih efektif. Jadi kesimpulannya, pada cerita Moneyball ini menunjukkan bahwa inovasi, kepemimpinan yang visioner, dan penghargaan terhadap potensi manusia adalah kunci keberhasilan dalam sebuah organisasi. Melalui sosok Billy Beane, film ini menunjukkan bahwa perubahan sistem dapat membawa hasil besar ketika seseorang pemimpin berani berpikir di luar kebiasaan dan melihat karyawan sebagai aset yang bernilai. Moneyball juga menjadi pengingat
bahwa dalam manajemen sumber daya manusia, keberhasilan ini bukan hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, akan tetapi oleh bagaimana kita mengelola secara adil, bijak, dan manusiawi. Jadi, pada cerita Misaeng, ini mengisahkan perjalanan Jangkure, seorang mantan calon pemain baduk yang gagal mewujudkan mimpinya dan akhirnya bekerja sebagai magang di perusahaan besar One International. Tanpa latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, Gure harus menghadapi kerasnya dunia korporasi yang penuh tekanan, tuntutan, dan diskriminasi. Dengan bimbingan manajernya, Oh Sang-sik, ia perlahan belajar tentang arti kerja keras, kejujuran, serta nilai kemanusiaan di tengah sistem perusahaan yang sangat kompetitif. Selanjutnya, dalam hal gaya kepemimpinan, tokoh yang paling berpengaruh adalah Oh Sang-sik, yaitu atasan langsung dari Jang Gore. Ia menunjukkan gaya kepemimpinan yang bersifat transformasional dan partisipatif. Oh Sang-sik memberikan bimbingan serta motivasi secara personal, mengutamakan keadilan dan empati, serta selalu menjaga keseimbangan antara pencapaian kerja dan nilai kemanusiaan. Ia juga mendorong terciptanya kerjasama dan rasa saling menghormati dalam tim. Dampaknya apa? Para karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi, sehingga loyalitas serta rasa memiliki terhadap perusahaan semakin meningkat. Nah, mari kita masuk ke identifikasi masalah SDM. Jadi, beberapa masalah SDM yang sering muncul di film ini di antara lain yang pertama, tekanan kerja yang tinggi karena budaya kerja yang sangat kompetitif. Yang kedua, diskriminasi terhadap karyawan non-sarjana. Yang ketiga, kurangnya work-life balance. Yang keempat, komunikasi vertikal yang kaku hingga menciptakan jarak antara atasan dan bawahan. Nah, mari kita masuk ke analisis motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi karyawan awalnya bersifat ekstrinsik, yaitu bekerja keras untuk mempertahankan posisi dan memenuhi target. Namun, seiring berjalannya waktu, motivasi intrinsik meningkatkan berkat dukungan moral dari manajer. Kepuasan kerja yang awalnya rendah akibat tekanan dan diskriminasi berubah menjadi lebih tinggi karena hubungan kerja mulai sportif dan saling percaya. Nah, mari kita masuk ke analisis komunikasi dan hubungan interpersonal. Pada awalnya, komunikasi yang terjadi bersifat formal dan satu arah. Namun, seiring meningkatnya hubungan emosional, komunikasi menjadi terbuka dan penuh saling menghargai. Dukungan antara anggota tim menciptakan solidaritas dan kebersamaan. Hasil akhirnya adalah komunikasi sehat yang meningkatkan koordinasi dan produktivitas tim. Nah, mari kita masuk ke peran manajer dalam motivasi karyawan. Manajer berperan besar melalui perhatian, kepercayaan, ruang kembang, dan apresiasi terhadap usaha, bukan hanya hasil. Oh, Sang-sik menjadi teladan integritas dan empati. Dampaknya, karyawan merasa lebih percaya diri, berani mengambil inisiatif, dan memiliki terhadap perusahaan. Nah, kita masuk ke etika dalam MSDM. Film ini menekankan pentingnya etika. Tokoh manajer menolak penyalahgunaan wewenang dan diskriminasi. Ia menjunjung tinggi integritas meskipun resikonya bagi karirnya. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas adalah unsur paling penting dalam menjadi pemimpin yang dihormati. Nah, kita masuk ke lingkungan kerja positif. Lingkungan kerja positif terbentuk dari empati, kepercayaan, dan penghargaan atas kerja keras. Dampaknya, karyawan merasa dihargai, hubungan antar tim menjadi kuat, dan performa meningkat. Nah, kita masuk ke
Hubungan dengan teori MSDM. Yang pertama, teori kepemimpinan transformasional dengan menginspirasi perubahan perilaku positif. Yang kedua, teori Herbert dengan kepuasan meningkat karena penghargaan dan tanggung jawab. Yang ketiga, teori Maslow. GUR naik dari kebutuhan dasar menuju aktualisasi diri. Dan yang terakhir, teori komunikasi organisasi dengan kepercayaan membangun komunikasi efektif. Nah, kita masuk ke slide terakhir yaitu kesimpulan. Pada film Missing menunjukkan bahwa kepemimpinan yang empatik mampu meningkatkan motivasi, kepuasan, dan loyalitas karyawan. Dunia kerja bukan hanya soal target, tapi juga tentang memperhatikan perjuangan manusia di baliknya. Film ini menjadi cerminan nyata prinsip MSDM yang menekankan keseimbangan antar produktivitas dan nilai kemanusiaan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. See you next time.